Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustaz Jasad Latif dengan tema Jangan bersedih ketika doamu tidak dikabulkan. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Dalam sebuah kitab dijelaskan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat subuh, berzikir, lalu beliau balik menghadap kepada para sahabat. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, saudara-saudara sekalian, adakah di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Niat kate mimpi semalam? Nabi tanya sahabat. Tidak ada ya Rasul. Nabi lalu menjelaskannya, saya semalam bermimpi. Ini berarti kalau mimpinya Nabi itu wahyu, mimpinya Nabi itu petunjuk. Kalau kita mimpinya manusia biasa, jangan ditafsir macam-macam. Mimpi kau nak gigi ular, mau menikah itu? Jangan ditafsir. Agama mengajarkan, kalau kau mimpi yang baik, begitu kau terbangun, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kau bermimpi jelek, tiba-tiba kau lihat dirimu ditikam, dan kau terbangun, maka ucapkan, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti itu. Nah kalau mimpi Nabi, pamase, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi lalu menjelaskan, semalam saya diperlihatkan oleh Allah, saya dibawa jalan-jalan masuk ke dalam surga, dan di dalam surga Allah memperlihatkan saya, ada seorang hamba diberi hadiah oleh Allah. Nih hambaku, nih hadiah kau ambil. Alayye, pamaseku, kasih sayangku, nih hadiahmu. Lalu hamba ini berkata, ya Allah, hadiah ini terlalu banyak buat saya. Amal-amal yang saya lakukan tidak sebanyak ini. Kenapa banyak begini saya terima? Ibaratnya kalau diangkakan, kebaikannya hanya 10, Allah kasih 100. Megalah dek ye puang, dek na pada amalku, lebih banyak ini ya Allah. Allah berfirman, wahai hambaku, ketahuilah, itulah doa-doamu yang tidak kukabulkan ketika kau hidup di dunia, karena saya tahu apa yang kau minta tidak mampu kau pikul waktu ada kau di dunia, baru saya kasih itu permintaanmu sekarang. Sidang Jumat yang saya muliakan, kisah singkat ini banyak makna yang ada bisa kita petik di dalamnya. Bahwa satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjata kita orang beriman adalah doa. Di musim pandemik seperti ini, 3 bulan kita tidak bisa ke rumah saja, tidak bisa kita keluar. Kalau 3 bulan mungkin masih kita tahan, tapi kalau sampai setahun, mana bisa kita tidak keluar rumah? Maka kita keluar rumah dengan catatan, tetap ikuti protap kesehatan. Seluruh pakar kesehatan berpendapat, pakar di bidang virus, virus ini hanya masuk di 3 pintu. 3 aja pintu masuknya, hidung, mulut, mata. Selama ini aman 3 pintu, mata, hidung, mulut, insya Allah. Bagaimana cara mengamankan kita dari 3 pintu ini? Pemerintah menganjurkan kepada kita, dan itu juga dibenarkan oleh ulama. Nggak usah cemas soal berkata, nggak sah sholatmu kalau pakai kau masker. Nek pawang kau. Jangankan pakai masker, sholat Jumat saja boleh tidak tiadakan kalau memang itu darurat, apalagi pakai masker. Tapi sayang, 1000 sayang, saya panik tadi sampai saya terlambat turun dari mobil karena saya lihat lebih banyak tidak pakai masker. Apa kita takut mati? Bukan kita takut mati. Yang saya khawatirkan Bapak tidak punya oleh-oleh untuk mati. Semua kita pasti mati. Mau ki kemana? Pasti mati ki. Yang saya cemaskan, siap maki itu untuk mati? Apa bekal kita menghadapi kematian? Jumat saja kita datang. Nggak yang paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Kau mau menghadap kepada Allah dengan modal seperti itu? Coba maki lain yang paling terlambat datang, hafal muka. Nah dia tahu itu nanti paling cepat pulang. Coba lihat. Dan Jumat-Jumat dia lakukan. Jumat-Jumat dia lakukan. Kita mau masuk surga, kita mau hidup baik, kita mau dagang bagus, kita mau punya rumah tangga bahagia, tapi selalu kita terlambat sholat Jumat. Apa modal tak? 5 waktu tidak, subuh lebih-lebih, Jumat saja yang sekali sepekan, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Selesai dikasih tahu begitu, dinasehati, apa nak-anak? Nak punah urusan, mau masuk surga, mau masuk neraka, urusan kustas. Ini menikah nabitan, anak-anak kaswatul qalbi, keras hati, kak doro. Inilah yang Allah sindur dalam Al-Quran, wa zawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, la yu'minun, sama saja mereka tidak akan beriman. Kira-kira kalau anak-anak seperti ini yang ribut di masjid, ini yang di depan-depan saya, masih wajar Pak. Pun kalau dia mati, insya Allah aman masuk surga, tidak ada dosanya. Tapi kata yang sudah berkumis, sudah punya istri, bahkan sudah punya cucu, terlambat sholat Jumat, masuk lagi dalam masjid, tidak sholat sunnah, langsung duduk, selesai assalamualaikum langsung lompat, tidak berdoa, kau mati, apa bekalmu bos?
Kalau Bapak merantau ke Kalimantan, ternyata di Kalimantan tidak enak, pulang kampung lagi ke Jeneponto. Bapak merantau ke Tarakan, di Tarakan ternyata tidak enak, pulang lagi ke Pindrang. Masih ada sawah bisa dikerja. Tapi kalau Bapak masuk kubur, demi Allah, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Kita tidak cemas soal kematian, pasti kita mati. Yang kita cemaskan, siap maki itu menghadapi kematian. Kita sudah yakin kullu nafsin saikatil maut, tungke-tungke maki nyawai pasti mati. Yang jadi masalah, kita sudah siap. Nah, maka ketika ada masalah seperti ini, sunnatullahnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan setiap saat. Ternyata telah kita lakukan itu. Kita sudah pakai masker kemana-mana, kita sudah cuci tangan setiap saat, kita bicara jaga jarak. Ternyata masih nak kena, kita bagi orang beriman, jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah, jangan kau putus asa, jangan sangka buruk. Kena penyakit, bagi orang Islam semuanya indah. Bagi umat Islam kata Nabi semuanya baik. Mereka sehat, mereka bersyukur, ibadah. Mereka kena penyakit, dia sabar, ibadah. Kena wabah penyakit, sudah berikhtiar menjaga kesehatan. Protap COVID-19 kita jaga, ternyata masih kena wabah. Inilah yang disebut kita harus percaya qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Dan kalau kita sudah menghindarinya masih kena, kita umat Islam kata Nabi, jangankan kena COVID-19, tertusuk duri saja kata Nabi, menghapuskan dosa-dosamu. Itulah sebabnya di Saudi, orang yang wafat karena COVID-19, positif dia wabah, dia meninggal, mereka dikuburkan di tempat sebaik-baik pemakaman. Di mana? Di Baqi dan Ma'la. Kenapa? Ulama berpendapat, orang yang wafat karena wabah, sama wafatnya nilai jihad dunia. Nah, yang salah kalau kita tidak berikhtiar. Begadang 24 jam. Keluar tidak pakai masker, tidak cuci tangan, tidak jaga jarak. Kena wabah. Kalau Bapak wafat sendiri tidak ada masalah, tapi kalau Bapak datang ke tempat-tempat pengajian mewabahkan orang-orang soleh, kan itu Bapak merugikan orang lain. Maka itulah pentingnya kita perlu pakai masker kemana-mana. Itu sebagai ikhtiar. Nah, kalau kita sudah berdoa, sudah berikhtiar, lalu langkah yang kedua yang kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasadi. Kita minta kepada Allah. Senjata kita orang beriman adalah berdoa kepada Allah. Saya sudah berdoa mi Ustaz. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? 24 jam saya berdoa Ustaz. Kenapa doaku tidak dikabulkan Allah? Ya betul Bapak berdoa, tapi tidak sholat. Kalau Bapak berdoa, 5 waktu berdoa, setiap azan Bapak berdoa, tapi tidak sholat, tidak bakal sampai itu doa. Kenapa? As-sholat miftahul khair. Sholat itu kunci kebaikan. Berarti kalau tidak sholat, tidak ada kunci kebaikan. Saya sampai sekarang Pak, setiap ceramah bahal sholat, tidak masuk di akalku kalau ada orang tidak sholat. Puasana tahu 30 hari, tidak ada kalana, tapi tidak sambayang. Tekan mah caritana, nanya sambayang bos, barcode. Ini adik-adik di milenial kan tahu itu namanya barcode. Coba kalau Bapak beli alat elektronik, niat ngaseng itu barcode-nya, di scan. Barcode itu nanti tanda keislaman kita. Sholat itu adalah barcode keislaman kita. Begitu Bapak mengaku Islam, mana barcode-nya? Di scan, oh lobe-lobe ki, muncul tidak muncul, hari Jumat saja dia datang ini. Sholat, biar Bapak berdoa, tapi kalau tidak sholat, tidak bakal sampai doanya. Yang kedua kata Nabi, penyebab doa tidak dijawab Allah, hobi aklil haram, hobi senang, napoji mandre barang haram. Salah satu diantaranya barang haram itu, sekarang bertransaksi. Banyak orang memperoleh keuntungan dengan bersenang-senang di atas penderitaan orang susah. Kita diwajibkan pakai masker karena dilihat banyak orang mau menggunakan masker, tiba-tiba timbun masker dapat keuntungan yang banyak. Yang tadinya vitamin C hanya murah, tiba-tiba menjadi hilang dan mahal. Betul kamu dapat untung banyak, tapi Allah tidak berkah atas keuntunganmu itu. Kalau Allah sudah cabut keberkahan dari keuntungan itu, maka duit bisa jadi banyak, mobil bisa jadi bagus, rumah bisa jadi mewah. Tapi apa? Hidup kita tidak berkah. Apa yang disebut hidup tidak berkah? Duitnya banyak tapi tidak ada bisa makan. Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan nasi, dilarang makan apa yang bisa makan? Ubi rebus. Duit miliaran. Apa yang disebut uang tidak berkah? Rumah tangga tidak bahagia. Rumahnya mewah tapi anaknya kurang ajar. Rumahnya mewah, suaminya selingkuh, istrinya membalas. Itu kalau penghasilan sudah tidak berkah. Memang banyak duitmu, tapi kau banyak duitmu karena menginjak-injak penderitaan orang lain, maka Allah cabut keberkahan hidupmu. Itu penyebab doa tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, fa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani.
Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Ini berarti ada orang yang berdoa tapi Allah tidak diijabah doa-doanya karena dia berdoa tidak sholat dan memakan makanan haram. Semua telah kulakukan Ustaz. Saya berdoa, saya sholat 5 waktu. Saya tidak makan haram. Saya pelihara diriku dari maksiat. Kenapa yang saya minta tidak diijabah Allah? Jangan sangka buruk. Hakul yakin apa yang kita minta tidak baik buat kita. Apa yang Bapak minta ternyata tidak baik buat kita, maka Allah tunda doa kita itu, nanti dihadiahkan di akhirat kelak. Ini berarti semua doa-doa yang baik apabila sudah sesuai protokoler dan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, doa itu pasti diijabah. Diijabahnya bisa di dunia dan insya Allah yang pasti akan didapat di akhirat kelak. Demikian, semoga